Shalom, selamat pagi, salam berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Philip Surubakti melalui channel Bangkit Ministry. Pada saat ini saya berada di komplek villa yang ada di Brastagi. Ini kondisi villa yang ada di kota Brastagi. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Ini komplek villa yang ada di Brastagi. Dan saya ingin sedikit menggali informasi ya, peristiwa yang terjadi tahun 1999 yang ada di Jakarta, yang itu sangat viral pada waktu itu, Bapak Ibu yang terkasih. Dan hari ini di tengah-tengah kita hadir ya saksi mata yang ikut dalam peristiwa itu terjadi. Oleh sebab itu hari ini kita akan sama-sama mendengarkan paparan ya atau informasi bagaimana kronologis peristiwa itu terjadi di tahun 1999. Dan saat ini saya sudah bersama dengan hambanya, Bapak Pendeta Gandhi Ginting. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, hambanya Pastor Philip. Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Jadi begini, Pak Pendeta, saya mendengarkan tadi melalui kesaksian Bapak. Ya, oleh sebab itu saya ingin sedikit menggali informasi peristiwa yang terjadi di tahun 1999 yang lampau, tragedi Dulos. Nah, mungkin teman-teman di seluruh Indonesia selama ini hanya mendengar informasi, tapi hari ini ada saksi mata yang ikut dalam peristiwa itu. Oleh sebab itu kita akan dengarkan paparan ya penyampaian informasi dari hambanya ini. Pak Pendeta Gandhi, mungkin boleh sedikit Pak Bapak sampaikan bagaimana kronologis ya peristiwa itu terjadi, Pak. Silakan Pak Pendeta, Pak Gandhi. Ya, saya sapa sekali lagi saudara semuanya yang ada di channelnya Bangkit Ministry ini. Saya percaya lewat channel ini Bapak Ibu Saudara akan diberkati Tuhan. Iman saudara bangkit. Amin. Bangkit. Ya, baik. Jadi memang tadi kita baru saja memang melakukan ibadah di villa ini, dan puji Tuhan memang bersama dengan hamba-hambanya yang ada, para pendoa dan juga hamba Tuhan ya, Jendang Tarigan. Jadi dalam ibadah tadi saya memang menyampaikan firman Tuhan ya, dan sedikit saya singgung mengenai suatu kesaksian ya. Jadi memang kalau teringat akan kesaksian itu, saya tidak pernah lupakan, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah lupa dari pikiran saya, dari benak saya, karena memang peristiwa itu sangat tragis. Makanya ya selama 1 minggu, 2 minggu, berminggu-minggu, hampir 1 bulan, seluruh televisi baik yang swasta juga SCTV menyiarkan ya dengan peristiwa tersebut dengan nama tragedi Dulos. Jadi Tragedi itu Dulos. peristiwa itu memang persisnya memang itu saya juga nggak lupa tanggal 15 Desember tahun 1999. Ya. Jadi memang ketika itu istri saya memang sedang mengandung. Kenapa mengandung? Bukan ke daging ya Pak ya, bukan. Karena memang saya baru saja menikah. Ya, jadi baru menikah. Nikah saya itu tahun 99 juga ya. Tepatnya itu bulan 8. Dan udah pasti kalau laki-laki sehat itu kalau menikah itu pasti punya anak. Dan memang ketika peristiwa yang terjadi di itu persis saya itu Pak di Jakarta Timur, Cilangkap. Okay. Jalan Tugu. Nah, disitulah kompleks daripada STT Dulos. STT Dulos. Tapi saya bukan kuliah teologi ya pada waktu itu. Saya hanya mengikuti pelatihan misi
misi, dan kayak saya kebetulan misi dalam negeri. Ada 2 misi dalam negeri dan luar negeri. Ya, jadi saya angkatan ke-7 pada waktu itu. Ya, ada banyak juga beberapa hamba Tuhan yang lain dari Medan juga khususnya yang mengikuti pelatihan dari misi baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan itu peristiwa tanggal 15 Desember, ya, suasana Natal Bapak Ibu Saudara. Dan kebetulan saya ada menghadiri juga pelayanan ya, Natal di luar daripada kompleks STT Dulos. Ya. Dan pada waktu itu jam 8 malam, ya, peristiwa 8.15, ya. Tapi memang ada saat itu adalah hari Kamis, sedang jam doa, jam 7:30 itu sudah berkumpul, dan ya istri saya pada waktu itu bersama dengan para pendoa yang mengikuti pelatihan misi dan juga anak-anak STT, ya, juga ada dalam semuanya, termasuk yang salah satu korban, ya kan. Iya. Sariman namanya, dan juga ada salah satu korban yang kemana-mana, dia sekarang bersaksi Domingus. Iya. Dia sudah putus tapi masih hidup. Iya. Kemana-mana bersaksi. Nah, baik, jadi ketika mereka berdoa, ya saya memang nggak ikut berdoa, tapi karena saya di luar, beberapa hamba Tuhan yang diutus lah untuk melayani firman di Natal, saya termasuk salah satu dalamnya. Nah, di luar, ya, tapi itu saya di luar, saya mendengar kabar bahwa ada pengeboman, penyerangan dengan melakukan bom molotov dan lain sebagainya dari sekelompok orang, ya saya tidak usah namanya, ya, tapi ini kita sudah tahu lah siapa yang dimaksud, ya. Mereka melakukan penyerangan secara membabi buta dengan mereka membawa Pedang, celurit, pedang dan lain sebagainya, ya. Jadi ketika itu para mahasiswa kami yang dari yang para misionaris, kami yang ikut pelatihan sedang berdoa di aula. Nah, aula itu sekarang tidak disebut Aula Sariman karena dia sampai sekarang Aula Sariman karena korban. Aula Sariman. Iya, Aula Sariman. Nah, dalam Kupang. Jadi dia berdoa, tiba-tiba ya keadaan jadi kacau, rusuh, dan wah, kacau-kacir. Akhirnya ya kami pun dihubungi telepon, jangan datang kembali ke STT. Ada yang karena kompleks STT kita Dulos sekarang sedang diserang. Ya, lalu pun pihak kelompok doa atau ya termasuk istri saya yang ada pada waktu itu, mereka berusaha mencari jalan keluar, bagaimana bisa keluar dari areal kompleks yang sedang diserang di kampung itu. Iya. Mereka membabi buta, membacoin semua, tebas semua. Ya, sampai istri saya pada waktu itu dalam keadaan hamil 4 bulan, ya. Ya, dia berlari, mereka berlari mau mencari jalan keluar dari mana bisa lolos. Ya, puji Tuhan akhirnya ada tembok yang bisa keluar. Ya, akhirnya istri saya dalam keadaan hamil 4 bulan. Ya, bersama dengan teman-temannya, kaum ibu lain, mereka ya, akhirnya mereka melompati tembok itu. Mungkin tembok itu sekitar ya 2 meter, 1,5 atau berapa? 1,5 meter. 1,5 meter. Itu nampak dari orang, teman-teman waktu itu bilang pada istri saya, ini sebenarnya istri saya yang sering bersaksi langsung ke dia. Ya. Dia bilang, jangan, kata Ibu Mutiara, jangan lompat, takut keguguran. Karena daripada digorok dari belakang kan dikejar-kejar, akhirnya istri saya juga lompat, dan akhirnya ya, puji Tuhan akhirnya larilah terus. Setelah keluar dari tembok terus berlari, dan mereka satu kelompok itu, istri saya bersama teman-temannya bertanya di mana kami yang sedang di luar. Kami juga sedang mau menuju, akhirnya dilarang. Akhirnya kami pun berdiam diri sampai mereka itu akhirnya datang karena dikasih tahu kami mau diselamatkan atau menghindar ke rumahnya Gus Dur, Pak. Iya. Artinya ketika Bapak selesai melayani itu mau kembali dilarang dan tidak sampai ke TKP. Tidak sampai ke TKP. Saya nggak langsung melihat, nggak sampai TKP. Oh, berarti tidak menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Ya, kami di luar. Istri saya yang di luar, tapi istri yang menyaksikan. Nah, mungkin begini, Pak, pengalaman istri Bapak itu ketika menyelamatkan diri kan itu kan saya pikir tidak gampang ya. Kalau secara logika mungkin barangkali sulit.
itu dipercaya kondisi hamil. Ya, Ya mungkin tidak iya. ayam kaca-kaca darah ya. Iya, jadi mungkin bagaimana dari kesaksian ibu sendiri menceritakan bisa ada kekuatan yang luar biasa, bisa membawa dia lari kemudian melompat di tembok. Nah mungkin ada sedikit kesaksian tentang proses itu Pak, penyelamatan itu. Ada kesaksian dari ibu. Sebenarnya memang beliau yang secara langsung, tapi ya kami Pasti pun- kan, pasti ya, pernah cerita kan? Iya, tapi karena Pasti pun pernah kami cerita. setelah itu kami terus dipanggil-panggil bersaksi mana-mana memang Hmm. di DKI yang di Kampung Keling. Jadi memang pada waktu itu kan mereka sedang berdoa sudah pasti. Makanya saya tekankan kepada kita semua saudaraku, janganlah kita tidak berdoa, senantiasa berdoa. Jadi karena dalam keadaan berdoa itu pasti dia akhirnya karena ada penyerangan itu dia pun berkata dia selalu bilang kuserahkan hidupku sama Tuhan. Suamiku juga yang tidak ada sekarang ini kuserahkan Tuhan. Aku berserah pasrah Tuhan. Tapi dia berserah tidak artinya tidak dia berdiam diri sambil berlari karena juga ada tertulis kan di mana tuh ya di Amsal menghindarlah dari Iya. kecelakaan jika ada kecelakaan. Jadi mereka berlari tapi dalam keadaan mereka Sambil berdoa. percaya ya mereka itu percaya dalam perlindungan Tuhan. Dan akhirnya memang ya walaupun kita pun bukan bilang kita tidak mengatakan bahwa yang jadi korban tidak dilindungi, cuma tidak, tapi memang Tuhan itu baik bagi siapa saja pun sehingga dalam keadaan seperti itu ya dia berlari keluar dan pasti dia itu memang waktu lompat itu dia pun pasti berseru. Iya. Berseru, Tuhan tolong. Jadi memang kita perlu berseru, kita perlu berdoa, kita perlu percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan pada saat memang saat kita berseru, Amin. kita Amin. berdoa, Amin. kita percayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Maka saya percaya secara aku Bangkit Ministry Joy Lovers, Bangkit Ministry Lovers ya percaya pasti Tuhan akan menyertai, melindungi, menjaga kita. Sedikit lagi Pak, dengan terjadinya peristiwa itu, ya tentu itu kan bukan hal yang mudah untuk bisa dilupakan. Nah, apakah tidak ada traumatis Wow. ya sampai hari ini kira-kira bagaimana Pak? Coba sedikit Ya, Bapak. memang ceritakan. inilah Bapak Ibu Saudara, kalau saya sendiri memang nggak menyaksikan secara langsung, tidak begitu traumatis, tapi istri saya saudara, ya sangat traumatis dan puji Tuhan lah, walaupun dalam keadaan trauma yang begitu hebat, ya berlari daripada serangan orang-orang yang mau membunuh, melompat dari pagar keluar dalam keadaan hamil dan berlari beberapa kilometer menjumpai suaminya saya ini dari luar. Saya pikir ya sangat traumatis sekali dan memang setelah beberapa hari kemudian setelah kondisi pulih saya memang kembali mengikuti pelatihan karena belum selesai, belum sudah, tapi istri saya memang tidak mengikutinya lagi. Itulah efek dari traumasi dan memang kebetulan dia melahirkan pada itu melahirkan anak kami yang pertama dan pelan-pelan setelah terus kami berdoa dan saya sebagai suami terus mengasihi, maka saya percaya bahwa trauma yang ada itu pun lama-lama pun pasti hilang. Dan pasti saudara hari ini pun sudah pulih trauma itu. Iya. Saya percaya semua mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi kami pada waktu itu. Ya, puji Tuhan Pak, terakhir ini penutup. Nah, dengan peristiwa yang terjadi itu, hikmah apa yang bisa Bapak sampaikan kepada para pendengar supaya mereka bisa juga belajar dari apa yang sudah terjadi, Pak? Iya, Silakan, jadi Pak. saudaraku, Allah turut bekerja, itu saja. Ingat Roma 8 ayat 28. Saya percaya juga Bapak Ibu pasti ada mengalami hal yang sakit dalam hidup saudara, pengalaman ada saja, tapi percayalah bahwa Allah kita, saudara, Allah saudara dan saya, ya, turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Amin. 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 Turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan sampai saat ini saya bisa bersama dengan saudara-saudara Bangkit Ministry. Haleluya. Puji Tuhan. Sama hambanya dan kami tetap terus menjalani pelayanan dan saya percaya ya kalau saya diselamatkan Tuhan Yang lain juga ya, pasti. Saudara juga ya, diselamatkan. istri saya maksud saya selamat Tuhan, kami terus untuk saat ini tetap melayani, nikah kami tetap terus sampai saat ini langgeng. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau izinkan Tuhan di dalam nikah saudara, hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, maka percayalah bahwa Allah juga turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk kita semua yang sudah dipilih Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan.
Baik, terima kasih buat hambanya Pak Pendeta Gandeng Ginting. Sama-sama. Dan terima kasih buat para pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Demikianlah sekilas informasi tentang tragedi peristiwa yang terjadi di tahun 1999, tepatnya di tanggal 15 Desember. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita, boleh menguatkan iman kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun berada. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Tetap semangat, sampai jumpa kembali. Salam. Terima kasih Pak Gandhi. Ya. Tuhan berkati. Salam. Berkati. Salam. Salam.